Selamat pagi, siang, sore. Mohon izin Bu Trismi selaku dosen pengampu mata kuliah PPSK di jurusan Teknik Industri UPN VYK. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Kerja dengan Metode Work Sampling pada UMKM ST Jumbo Wahid Hasyim di depan Indomaret. Sebelum itu perkenalkan saya Bimo Satrio Wicaksono dengan NIM akhir 036. Saya Nasir Musyafa dengan NIM akhir 45. Saya Muhammad Al-Kardawi dengan NIM akhir 81. Saya Azril Hanif Pinata dengan NIM akhir 163. Saya Aden Surya Bahari dengan NIM akhir 292. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai UMKM terlebih dahulu. UMKM ST Jumbo ini terletak di Jalan Wahid Hasyim, tepatnya di depan Indomaret. Dan UMKM ini beroperasi selama 8 jam, yakni buka dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Dan UMKM ini ramai pengunjung dikarenakan cuaca Jogja yang sangat panas. Kemudian ini adalah data dari kelompok kami yang kami ambil dimulai dari hari pertama. Pada hari pertama ini terdapat ada 30 kali pengamatan yang diperoleh dengan aktivitas yang dilakukan oleh operator seperti menyegel cup, memasukkan es, mengisi teh, menabur bubuk perasa, makan, bermain HP, dan mengobrol. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa elemen kerja yang paling sering dilakukan adalah mengisi teh, kemudian bermain HP sebanyak 6 kali. Mohon maaf, untuk yang mengisi teh tadi ada 10 kali, lalu menyegel cup sebanyak 5 kali. Kemudian pada hari kedua proses pengamatan dilakukan dengan metode yang sama. Namun pada hari kedua beberapa aktivitas yang dominan seperti mengisi teh masih sama sebanyak 10 kali, kemudian menyegel cup sebanyak 8 kali, lalu memasukkan es sebanyak 5 kali. Pada pengamatan hari kedua ini diperoleh kegiatan produktifnya 25 kali dan non produktif 5 kali. Kemudian untuk hari ketiga, pada pengamatan hari ketiga ini dilakukan dengan metode yang sama juga, dengan diperoleh memasukkan es sebanyak 8 kali, kemudian mengisi teh dan menyegel cup yaitu masing-masing 7 kali. Aktivitas lain seperti menabur bubuk perasa, kemudian makan, bermain HP, dan mengobrol juga masih dilakukan pada hari ketiga ini, namun dengan jumlah yang lebih rendah. Lalu dari total pengamatan, kegiatan produktif yang didapat ada 24 kali dan non produktif 6 kali. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan data. Di sini kami menggunakan rumus presentasi produktif P jumlah produktif bagi N, yaitu dari 69 dibagi 90 diperoleh 77%. Dengan
Kemudian persentase non produktif yaitu 1 dengan rumus 1 kurangi P, yaitu 1 dikurangi dari 0,77 diperoleh 23%. Yang selanjutnya adalah uji keseragaman data. Yang pertama adalah batas kontrol atas atau BKA. BKA dihitung dari P bar tambah 2 akar P bar 1 min P bar per N, yang hasilnya adalah 0,77 ditambah 2 akar 0,77 kali 0,23 per 30 sama dengan 92%. Yang kedua adalah batas kontrol bawah atau BKB. BKB dihitung dengan P bar min 2 akar P bar kali 1 min P bar per N, yang hasilnya adalah 0,77 min 2 akar 0,77 kali 0,23 per 30, yang hasilnya adalah 61%. Selanjutnya adalah persentase tiap hari. Hari pertama adalah 67%, hari kedua 83%, ya, dan hari ketiga adalah 80%. Ini merupakan grafik dari hasil uji keseragaman data yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah uji kecukupan data, di mana presentasi produktif dihitung dengan jumlah produktif per N, yang hasilnya adalah 69/90, yang hasilnya 77%. Selanjutnya adalah presentasi non produktif, yaitu min P sama dengan 1 min 0,77, yang hasilnya adalah 23%. Dikarenakan N lebih kecil dari N aksen, maka dinyatakan data belum mencukupi, di mana kekurangan data adalah 32 data. Maka dilanjutkan. Oke. Dari hasil kecukupan data yang sebelumnya kita peroleh, di situ terdapat kekurangan berupa kekurangan 32 data. Jadi kita melakukan pengamatan kembali pada day 4 atau hari keempat, di mana pada hari keempat kita mendapatkan catatan berupa 30 pengamatan, di mana dari 30 pengamatan tersebut kita mendapatkan catatan berupa elemen kerja, yaitu menyegel cup, memasukkan es, mengisi teh, menabur bubuk perasa, makan, bermain HP, dan mengobrol. Di mana dari 30 pengamatan yang kami lakukan sebelumnya, di hari keempat, terdapat kegiatan produktif dan non-produktif yang bisa kita catat, ya, dengan kegiatan produktif sebanyak 25 dan kegiatan non-produktif sebanyak 5. Kemudian kita masuk pada hari kelima. Di hari kelima ini kita kembali melakukan pengamatan dengan jumlah pengamatan yang sama, yaitu 30 kali pengamatan dengan elemen kerja berupa menyegel cup, memasukkan es, mengisi teh, menabur bubuk perasa, makan, bermain HP, dan mengobrol. Pada hari kelima ini kegiatan produktifnya terjadi sebanyak 26 kali dan kegiatan non produktifnya 4 kali. Oke. Baik, lanjut ke perhitungan data yang kedua. Pertama kita menghitung persentase produktif, yang mana dengan rumus P sama dengan jumlah produktif dibagi dengan N, yang mana 120 dibagi 150 menghasilkan 75% produktif.
Selanjutnya adalah persentase produktif, yaitu 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,79 menghasilkan persentase 21%. Oke. Selanjutnya adalah uji keseragaman data yang kedua. Pertama kita menghitung kembali batas kontrol atas, yang mana dengan rumus P bar tambah 2 akar P bar dikali dengan 1 min P bar dibagi N. Kita mendapatkan hasil 94% dari perhitungan batas kontrol atas. Lalu batas kontrol bawah sama dengan rumus BKA namun diganti negatif, kita mendapatkan hasil 64%. Lalu kita menghitung persentase tiap hari. Hari pertama, hari 1 adalah 20 bagi 30 yang mana menghasilkan 67%, hari 2 25 kurang 30 menghasilkan 83, hari ketiga menghasilkan 80, hari keempat 83, dan hari kelima 87. Ini adalah grafik uji keseragaman datanya, bisa dilihat tidak ada data yang out of control. Kalau begitu kita lanjut ke uji kecukupan data yang kedua. Kita menghitung data persentase produktif seperti yang tadi. Lalu kita menguji uji kecukupannya dengan rumus N aksen sama dengan K kuadrat dikali 1 min P bar dibagi S kuadrat dikali P bar. Yaitu 2 kuadrat dikali 1 dikurang 0,79 dibagi 0,1 kuadrat dikali 0,79 menghasilkan 108. Yang mana ini membuktikan bahwa N lebih besar dari N aksen, maka data dinyatakan tutup. Nah, telah mencukupi. Oke, selanjutnya adalah percentage working time dan minute of working. Di mana percentage of working time kita hitung dengan total tali produktif dibagi total tali seluruh pengamatan. Sama dengan 120 dibagi 150 menghasilkan 79%. Lalu ada total menit pengamatan 5 kali 8 kali 60 menit menghasilkan 2400 menit. Yang mana minute of working-nya adalah PW dikali dengan total menit pengamatan, yaitu 79% dikali 2400 menit menghasilkan 1896 menit. Baik, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya adalah waktu siklus dan waktu normal. Yang pertama waktu siklus, yang mana rumusnya adalah minute of working dibagi jumlah output yang dihasilkan. Minute of working-nya adalah 1896 dan dibagi total outputnya itu ada 2000 sehingga dihasilkan 0,94 menit per unit. Kemudian di waktu normal terdapat rating factor yang kita amati dan kita tulis di sana yang dihasilkan 1,12 sehingga waktu normalnya adalah waktu siklus dikali rating factor yang hasilnya adalah 1,06 menit. Baik, lanjutkan dengan waktu baku, kemudian waktu normal yang tadi dikali 100 per 100 min allowance, yang mana dapat dihasilkan 1,24 menit per unitnya. Berikut adalah dokumentasi dari UMKM yang telah kami teliti. Ini dengan owner UMKM-nya. Ini Mas. Ini untuk masukkan es batu, mengisi teh, menabur bubuk perasa, makan, mengobrol. Sekian dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.